Nah, contohlah kita ambil contoh siapa? Google, Microsoft. Siapa? Bill Gates ya. Bill Gates. Sampai dikatakan Ronaldo dan Messi kalau mau menyetarai kekayaannya seperti Bill Gates itu harus puasa 200 tahun. Uang Bill Gates itu kalau disambungkan bisa sampai ke bulan itu. Itu penelitiannya ada. Jadi tidak akan punah. 70 turunan juga tidak akan punah. Saya punya datanya soalnya. Punya datanya. Jadi uang Bill Gates itu 1.117 triliun bisa beli Apple, bisa beli ininya gitu, saham-saham Apple, terus Real Madrid, Barcelona, MU, Bayern Munchen, Arsenal itu bisa dibeli itu sama dia itu. Ya, bahkan lain sebagainya lah. Dulunya bagaimana dulunya? Dulunya itu kan di DO dari Harvard University, itu di DO. Jadi kalau kisah kehidupannya dulunya di DO, tetapi memang punya keluarga yang pebisnis juga. Sama si Mark juga kan begitu. Nah, saya mohon maaf ya, ngambil dari barat. Kenapa? Karena memang yang sekarang lagi tren. Nah, kalau ngambil dari zaman dulu juga banyak umat muslim yang bangkit. Contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu jangan dikira beliau terus gini, tidak. Sampai beliau itu mendermakan, harus meninggalkan sebagian besar dari hartanya. Ketika hijrah itu kan ditinggalkan. Tapi dia bangkit lagi karena dirinya tadi tidak terjebak mental block, dilepaskan mental block. Saya seorang pebisnis, saya seorang bismillah itu pedagang. Karena dagang itu sunnah. Jadi hati-hati, jangan dipandang sebelah mata. Pedagang itu dia mengamalkan sunnah. Bahkan nanti di akhirat orang pedagang yang jujur oleh Allah akan diangkat derajatnya, dimuliakan. 9 dari pintu rizki itu adalah salah satunya adalah dengan berdagang. Jadi dagang itu adalah profesi yang dimuliakan, bahkan Rasul juga berdagang. Karena Rasul itu diangkat sebagai nabi, harus fokus dalam berdakwah, ditinggalkanlah dagangnya, begitu maksudnya. Nah, jadi dagang bagaimanapun dalam bisnis, sebagai apapun. Ada yang sekarang kan ada yang begini, jadi karyawan masa mau, ya gak masalah, itu kan kerja yang namanya. Gitu. Jangan sekarang tuh kadang-kala banyak kuat-kuat yang menjatuhkan gitu ya. Banyak kuat-kuat yang menjatuhkan, yang gimana gitu. Nah, kita mah ya mengikuti alur. Tapi di samping itu kita tetap berikhtiar, jangan berhenti berikhtiar. Kalau posisi sebagai karyawan ya, yang mana di sana itu sangat aktif dan bisa membantu, berarti double itu. Satu, dia juga dapat penghasilan duniawi. Yang kedua, pahala dari Allah itu justru lebih banyak. Kenapa? Karena membantu. Ketika di sini membantu di Yumna ini sukses, maka coba berapa banyak pahalanya. Apalagi kalau lagi kerjanya bertasbih, berzikir kepada Allah. Betul tidak? Tuh, lagi pegang komputer tuh, subhanallah. Jadi rek ngetik angka ya, kalau ngetik subhanallah. Pas dikirim tuh, nih subhanallah hukum. Aduh, ini terlalu banyak zikir. Aduh, maaf. Aduh, sombong banget ya. Terlalu banyak zikir, terlalu sibuk dengan zikir. Allahu Akbar, masya Allah. Jadi salah satu yang dimuliakan oleh Allah, pedagang yang jujur, bahkan nanti akan disetarakan bersama Rasul. Masya Allah ya, luar biasa. Nah itu, jadi kita melihat contoh-contoh diantaranya. Kalau kita melihat sekarang itu kan ya tadi Bill Gates yang luar biasa. Kalau saya melihat itu dari tingkat-tingkat yang luar biasa. Penulis Harry Potter siapa? J.K. Rowling ya. J.K. Rowling, perempuan yang dulunya itu single parent, kemudian dia selama 5 tahun dia itu minta-minta. Kalau kita melihatnya kan suksesnya, dia minta-minta hanya berdasarkan pada sosial, akhirnya sial kesananya. Suatu saat dia naik kereta api, duduk di warung kopi, dia nulis
dengan imajinasinya, nulis, kemudian terbitkan, boom, jadilah perempuan yang terkaya. Ya, Harry Potter. Oh, luar biasa kan? Nah, kenapa? Karena mental blocknya dilepas. Mental blocknya dilepas, keyakinan. Apalagi kita orang yang beriman, muslim, ya, muslim beriman. Jangan sampai celaka 12. Tahu celaka 12? Hah? Tahu? Celaka 12. Rukun iman ada berapa? 6. Rukun Islam 5. Ihsan 1. 6 tambah 5 11 tambah 1. Nah, cilaka 12 itu ketika rukun Islam, rukun iman dan ihsannya luntur. Ya. Imannya luntur. Terus apa lagi tadi? Islamnya luntur, ihsannya tidak ada. Rukun iman tidak yakin sama Allah. Allah yang mengatur rezeki. Coba aduh. Kita kan orang beriman ya. Kalau saja kita menghayati ayat Allah dalam surat Az-Zumar, saya sering sampaikan Az-Zumar ayat 52. Awalam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha. Apakah engkau tidak tahu bahwa Allah yang melapangkan rizki, wa yaqdir, dan Allah yang membatasi. Allah yang melapangkan rizki. Jadi bagi orang yang beriman tuh harus yakin gitu. Harus tumbuh keyakinan. Nah, sekarang kemarin lihat berita itu miris banget ya. Seorang ibu mau jual ginjal. Nah, kan pada tahu ya. Kenapa? Karena terlilit utang. Masya Allah. Dan ini sampai 400 juta, Pak. Dari pinjol itu bisa sampai 400 juta itu utang tuh. Dari pinjol. Ya makanya di sini ada kami ya. Itu kan iklan-iklan pinjol itu, aduh ya Allah ya kami. Iklan pinjol itu setiap hari muncul terus ya. Hah? Setiap detik bahkan, oh ini bukan HP wae berarti setiap detik. Scroll iklan, ada lagi mau download, ada lagi iklan, ya aduh. Ada kami, ada apa lagi? Ada kita. Ada Allah. Ya Allah ya Karim. Duh. Itu tuh kan, coba ini jujur, siapa di sini yang pernah terjerumus di dalamnya? Jujur. Hah? Gak ada? Alhamdulillah, jangan sampai ya. Jangan sampai. Bisa jadi suatu saat lagi kepepet, ada iklan itu, coba we, udah gampang. Cairnya 5 menit, menyesalnya 5 tahun. Cairnya 5 menit, menyesalnya 5. Iya tuh, udah orang pinjam 5 juta, akhirnya jadi 10 juta lebih, bahkan sampai 13 juta.